Kang Bro, ini adalah generasi terbaru dari Yamaha X-Ride. Kita akan coba bedah seperti apa sosoknya generasi 2021 yang akan kita kupas setelah video ini. Jangan kemana-mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cak Iki masuk IWB Kang Mas. Jadi alhamdulillah ya, IWB memiliki akses ke Yamaha SBW sehingga sampai tidak ketinggalan kereta apapun itu, Cak, mengenai motor-motor terbaru. Bahkan sebuah Matic yang sangat jarang pun IWB berhasil untuk mendapatkan sosoknya. Nah, jadi ini adalah generasi terbaru dari Yamaha X-Ride 125 yang memang cukup jarang kita lihat. Dan juga memang motor ini juga jarang sekali ada. Artinya apa? Dari Yamaha pun tidak banyak produksinya. Jadi ya sekilas apa ya, kita katakan sih memang kapasitasnya tidak terlalu banyak ya untuk X-Ride ini. Mengingat motor ini penjualannya juga tidak sekencang dari Maxi yang lain ya, Maxi scooter ya dari Yamaha. Oke, jadi Cak, IWB akan mencoba untuk mengulas buat sama semuanya pelan-pelan ya. Kita akan coba mengulas yang warna putih dulu ini. Jadi ini adalah generasi terbaru X-Ride 2021, warna terbaru. Jadi warna yang paling fresh, dan memang warna ini kalau kita perhatikan lumayan eye-catching ya, menarik perhatian dan juga bikin kita penasaran seperti apa sosok dari dekat ya. Oke Cak, sebelum kita bahas warna, IB akan mencoba untuk merefresh kembali buat sama semuanya generasi X-Ride 125 yang sebelumnya tidak seperti ini ya. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan memang lebih terasa adventure-nya. Kalau saat ini dari sisi sasisnya pun, dari sisi dimensi lebih mirip dengan Mio ataupun apa ya, Vino ya, kita katakan demikian. Oke, kita akan coba membahas dari review untuk depan dulu ya. Jadi untuk yang X-Ride ini, yang jelas Yamaha mencoba untuk memberikan feel karakter adventure dengan ini dia nih. Jadi semacam lampu sen yang dari bolam biasa masih dan dicantolin di bagian stangnya, Cak. Jadi sosok seperti ini dari samping. Nah, kemudian juga untuk dari gasnya modelnya push pull, jadi ada dua sling begini sehingga lebih ringan feel-nya, dan lebih ringan memang beneran terbukti ya, lebih ringan. Lalu di bagian moncong depan, Cak, moncong depannya juga kita lihat dari sisi speedometer, dia konsepnya rada mirip dengan Vino. Jadi speedometernya nongol, lalu juga stangnya telanjang, dan di sini ada semacam cover yang menutupi. Jadi kalau kita perhatikan memang ini disengaja oleh pabrikan untuk menutupi rongga di sini, Cak. Jadi biar lebih cakep aja kelihatannya. Kalau lihat dari atas kan lebih enak dilihat tuh, lihat ya kan. Untuk ini warnanya hitam, Cak ya. Sementara kalau kita melihat dari bagian sini, lihat nih ya, baut-bautnya di sini, shape-nya begini ya, dari speedometernya. Jadi shape-nya tuh oke sih, ada tekukan-tekukan yang bikin feel-nya lebih agresif. Lalu di bagian sini ya, ini semuanya dua-duanya yang jelas adalah bagian remnya sebelah kanan, dan sebelah kiri ini ada parking brake lock-nya, jadi semacam di sini. Nah, ini pokoknya semua Matic Yamaha rata-rata ada parking brake lock-nya. Jadi kayak gitu, kita pencet balik sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Tuh kan. Jadi kalau sampean parkir tempat turunan itu nggak akan nyelurut, tak bosone, nggak akan apa ya? Ya boso Indonesia nih nggak akan apa ya? Nyelurut ki apa, Cak, bahasa Indonesia nih? Ibu sampai bingung. Pokoknya ngono lah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian depannya, Cak, ternyata kombinasi yang diberikan Yamaha ini cukup menarik perhatian, karena Yamaha memilih warna Army Dark Green ya. Jadi ala-ala Army begitu untuk bagian sininya, semuanya dilabur warna Army Dark Green, dan juga di sini tempelan Yamaha warna silver, ada glitter-glitternya gitu. Kalau kita dekat kalau kita lihat dari dekat, wah panas, Cak, sumpah. Makanya lebih nggak terlalu fokus. Lalu di bagian kiri kanan menggunakan warna putih glossy. Jadi ini glossy ya, Cak ya. Tuh. Warna putih glossy dan tulisan X-Ride di bagian sebelah kiri. Nah, kirinya itu tertulis X-Ride dengan warna tone color yang sama, hijau, dark hijau ya, dark green seperti yang di bagian tamping depan. Lalu di bagian moncong lampunya sini ada lagi layer. Jadi tumpukan layer begitu, dan warnanya hitam di sini ya. Warna hitam, dan di sini kalau kita perhatikan ada semacam lampu LED dan ada ring di sini. Kita lihat dari dekat seperti ini. Kita akan coba menyalakan yang merah nanti
karena yang nyala itu yang warna merah, Cak. Jadi kita hanya melakukan oprek fisik dulu di sini. Nah, jadi kayak gitu. Atau kesamaan penasaran langsung, oke, kita akan coba nyalakan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat tuh, kalau nyala seperti ini, jadi ada ringnya di sini, DRL-nya begitu, dia nyala berputar dari bawah ke atas, lengkungan gitu ya. Oke, jadi kita akan kembali lagi ke putih nih, belum selesai, Cak. Sabar Kang Mas ya. Lalu kalau kita lihat dari samping, dari atas dulu ya, dari depan dulu. Dan di sini ada split ya, modelnya tuh di-split oleh sebuah casing di sini. Reflektornya jadi seolah-olah ada dua tumpuk. Padahal ini kalau kita bedah sebenarnya ini hanya satu, cuma di-split oleh semacam casing di sini. Kemudian di sebelah kiri kanannya ada pemanis seperti carbon look kayak gini, Cak. Nah, carbon look kiri kanan, dan juga kalau kita lihat di bagian sininya untuk fender-fendernya ada cowakan-cowakan ya, berusaha untuk menunjukkan feel sportinya, dan warnanya juga hijau. Jadi tone colornya sama antara yang sini sama yang bawahnya sini. Dan tertulis atau tempelan stiker Yamaha di bagian sini. Lalu di bagian bawahnya, Cak, untuk kaki-kakinya menggunakan pelek 80/80 ring 14. Dan sekali lagi kalau kita lihat dari teleskopiknya warna hitam, dan ternyata kalau kita lihat dari fendernya ada rongga-rongga begini ya, kocak juga nih ya, unik, Cak, asli unik. Dan di sana ada nih klaksonnya, Cak. Ini kalau kita perhatikan dari jauh, peleknya pelek legendaris ya, masih dipertahankan sama dari 2004, masih tetap nih modelnya, shape-nya kayak gini. Dan kalau kita lihat warnanya hitam, sementara untuk sensor speednya masih di bagian sini, bagian roda depan ya. Lalu kalau kita lihat bagian samping kanan mengandalkan disc brake, ukurannya Ibu nggak tahu ya, cuman rada mungil ya. Yes, pokoknya standarnya Matic lah, masih umum. Sementara untuk pengereman kepala babinya ya, kita bahasanya ya, kalipernya itu satu piston, lalu lainnya masih sama. Ya artinya ya warna merah, hitam sini hitam ya. Jadi nggak banyak yang berbeda dibandingkan dengan sebelah kanannya tadi. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini, Cak, bagian samping, sekarang kita lihat bagian samping-sampingnya. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini ada kayak dari sini shape, kemudian ada lagi mekar gitu ya. Jadi ada dua tumpuk. Dan kalau kita lihat di sini ada tulisan Extreme 125. Extreme 125 dengan tulisan Extreme-nya warna orange. Lalu di sini dilabur warna hitam, ada garis-garis begini 125. Kemudian ada semacam kayak belentong-belentong begitu, Cak. Ini kayak karakter jungle gitu ya, hutan. Dan di sini warna putih full. Kemudian di bagian sininya diberikan kayak layer-layer gitu. Nah, tapi ini warnanya semacam ada kontur-kontur kayak plastik begitu, Cak. Kemudian di bagian sininya ditekuk, bukan ditekuk sih, kayak dicoak, tarik ya, semacam layer-layer tambahan. Dan di bagian samping ini juga layer-layer tambahan lagi. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, kita lihat ini warnanya sama dengan warna yang atasnya. Jadi ini adalah hijau gelap ya. Kemudian bagian dek bawahnya juga demikian. Banyak sekali tekuk-tekukan yang memberikan feel kayak apa ya, berotot gitulah bahasanya, Cak ya. Lalu kalau kita lihat di bagian sini juga ada cowakan lagi, cowakan, pokoknya banyak banget layer-layer. Dan di sini ada cantolan untuk belanjaan kayak gini. Kemudian ini warnanya juga hijau di sini ya. Jadi hijau, ini hijaunya sama dengan depan. Kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, untuk speedometernya kita nongkrong dulu. Speedometernya termasuk minimalis ya, ada tulisan 0 sampai dengan 140. Ada lambang garpu tala di sini warna merah ininya, coret-coretannya dan putih. Kemudian juga di sini ada bar indikator bensin yang dikombinasikan dengan bentuk shape yang memang agresif sih bentuknya ya. Jadi bentuknya ada semacam kayak tarikan gitu. Kemudian untuk tapernya atau ya stangnya itu warna hitam glossy, dan juga bagian racernya sama dilabur warna hitam glossy. Untuk panel-panel untuk stangnya masih sama aja dengan Matic Yamaha lainnya seperti Vino ya. Jadi high beam, low beam, kiri kanan, klakson di sini. Sementara sebelah kanan ini sudah hazard. Jadi ini sudah hazard, Cak ya. First answer back. Nanti WB akan kasih tunjuk kesamaan semuanya. Ini starter. Kalau kita membicarakan tentang generasi X-Rite ini, Cak, memang Yamaha melakukan gebrakan sih, revisi yang totally kita katakan entahlah cukup berbeda. Karena jujur, Cak, kalau sampai nanya dibandingkan dengan X-Rite sebelumnya, IWB katakan lebih senang X-Rite sebelumnya yang benar-benar terasa sebagai adventure Matic. Karena pada generasi ini Yamaha melakukan perubahan pada sasisnya, pada beberapa poin di mana untuk tingginya pun sedikit rendah,
Kemudian juga basis frame-nya sedikit mirip dengan Vino ataupun Mio ya. Sementara yang sebelumnya kan enggak. Jadi sebelumnya itu lebih tinggi. Kemudian juga dari stroke untuk suspensinya lebih panjang. Sementara ini lebih, ya kita katakan lebih rendah sih. Memang sih kalau kita naik di sini ya, kita feel-nya lebih terasa compact dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi kan sampai harus tahu bahwa konsep untuk Matic ini adalah Matic Adventure, di mana kita butuh dari suspensinya lebih panjang stroke-nya, kemudian juga dari sisi lainnya seperti apa ya, sasis-sasisnya lah kita katakan, dan juga free riding-nya jangkung. Kali ini kan enggak, ini ya mirip banget dengan Mio, Cak. Tapi kalau sama nanya gimana dengan kompaknya, ya terasa enak sih, kita terasanya ya kayak Dugang Vino aja persis banget ya. Jadi sosok seperti ini, perhatikan, coba samain komen, kira-kira gimana menurut sampean? Bagusnya dulu apa yang sekarang? Kunci-kuncinya masih mengandalkan starter key. Jadi ini warna yang putih. Kalau kita lihat di sini ada coakan ya, mencoak masuk ke dalam, ternyata lumayan unik ya kalau kita perhatikan ini. Excite ini jadi tuh, lihat tuh. Mencoak ya, jadi ke dalam, dan di sini ada semacam kayak tonjolan. Jadi seolah-olah memang layer yang lain, dan di sini ada tulisan Answerback. Warnanya kalau kita lihat dari sini thread. Nah, ini warnanya hijau ya, semuanya hijau. Sini hitam pastinya. Kemudian di sini ada kayak semacam huruf X. Nih, jadi kayak semacam X di sini. Jadi X-Thread mungkin ya gitu ya. Kemudian untuk warna putih ini kita juga melihat dari sebelah sini ya, sebelah sampingnya juga sama warna putih. Tempelan X-Rite dengan huruf yang khas dengan warna apa namanya? Ini warnanya warna orange. Lalu ada tulisan atau lambang X. Ya, jadi belentong-belentong begitu, dan kalau kita lihat dari behelnya warna hitam. Behelnya model tanduk, Cak, ya. Jadi model tanduk terpisah. Lalu kalau kita perhatikan di bagian, nah ini adalah box filternya seperti ini. Engine-nya 125 cc, CVT box-nya seperti ini, dan tulis Yamaha, dan ini motor masih ada kickstarternya. Jadi ini nggak seperti motor-motor Matic sekarang yang sudah dihilangkan kickstarter, tapi untuk yang kickstarter ternyata masih ada. Kemudian yang outstanding ya, Multi BB adalah suspensinya, Cak. Suspensi belakangnya sudah dibekali dengan model subtank, warnanya warna gold yang tabungnya, sementara springnya warna putih. Demikian, Cak ya. Dan kalau kita lihat dari belakang masih mengandalkan model tromol untuk pengeremannya. Nah, kayak gini, Cak. Nah, saya perhatikan di sini. Jadi ini adalah yang warna putih, generasi terbaru dari Yamaha X-Rite. Perhatikan di sini. Tuh, ya kan? Sosoknya. Dan kalau kita lihat dari bagian cover untuk knalpotnya ada permainan semacam carbon lux di sini. Ya, kalau kita lihat dari samping seperti ini. Tuh. Jadi dia menonjol ya dari sisi lampu-lampunya keluar begitu ya, nongol ya. Jadi lebih keluar dibandingkan dengan casingnya. Jadi kayak apa ya, Cak, mendulu gitu, Cak, bosone, Cak. Kemudian di sini juga sama ya, dari samping kiri kanannya udahlah, BB nggak akan ngulang lagi. Dan bagian sini kipas covernya kelihatan ya. Memang ini kan masih mengandalkan air cool ya, jadi pendinginan dari angin, bukan radiator. Nah, ini kayak gini sosoknya kalau kita lihat dari punggungnya, Cak. Oke. Jadi model layer-layer begitu. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagian bagasinya, Cak. Oh, sana yang kebuka sih. Oke, kita akan sekarang melangkah di bagian warna merah, Cak. Warna merah ini beda dengan yang putih pastinya, karena bagian center atau tengahnya dilabur warna merah pula, glossy punya, dan juga tempelan Yamaha-nya warna hitam. Kalau tadi kan warnanya silver, Cak. Tuh, sana kan silver tuh. Yang Yamaha-nya tulisannya, kalau ini hitam. Warna hitam, dan semuanya glossy ya. Full glossy, kiri kanan, termasuk tulisan ekstra juga glossy. Warna merah pula. Lalu kalau kita lihat di bagian sini, nah sesuai kayak gini pokoknya ya. Di bagian sini juga warna glossy. Untuk yang fendernya warna glossy. Kemudian tulisan tempelan Yamaha juga warnanya merah gelap. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, merah gelap. Kelebihan dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah untuk X-Rite yang baru. Sebenarnya memang nggak baru banget, Cak. Umurnya lumayan sih sebenarnya. IWB juga heran kenapa Yamaha tidak ada sama sekali revisi atau facelift, dan masih dipertahankan seperti mungkin sepertinya pengembangan memang stuck. IWB katakan pengembangan untuk X-Rite ini stuck dan terkesan dari pabrikan tidak banyak melakukan gebrakan, termasuk Vino. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan dan dibandingkan dengan old yang generation, memang di lampunya sudah lebih maju, di mana untuk X-Rite ini sudah menggunakan lampu LED. Jadi kalau kita perhatikan, Cak, memang untuk fendernya tuh kayak apa ya? Kayak paruh burung gitu ya. Ini jengat begitu posisinya. Set, bukan jengat sih, menukik ya.
Lalu buat lain-lainnya sama. Ini juga glossy. Kemudian juga bagian sampingnya sama dia. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk pendekatan dilakukan oleh Yamaha sama ya. Jadi belentong-belentong begitu dan ada tulisan Extreme 125. Nah, jadi demikian, Cak. Extreme-nya beda. Kalau tadi orange ini putih, sementara 125 tulisannya merah. Karena warnanya black glossy dengan belentong-belentong. Boso nih, Cak. Belentong-belentong Kang Mas. Nah, ini untuk bagian side casingnya dilabur oleh Yamaha warna merah semuanya sampai ke bawah. Jadi mungkin agak nyaru ya, karena di sini juga merah ya untuk karpetnya. Tidak terlalu kelihatan, tapi nggak apa-apa lah, UV sorot. Dan bedanya dengan yang bagian warna hijau tadi, yang warna putih tadi yang itu, maka untuk yang warna ini tidak di-clear apapun bagian sini. Jadi dia black aja, black biasa ya. Jadi black matte. Kemudian juga bagian sininya. Nah, kalau kita hidupkan ya, Cak, untuk speedometer seperti ini, Cak. Nah, jadi dia memang modelnya ada cahaya warna orange, semuanya illumination warna orange. Jadi ya gitu deh ya. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian lampu-lampunya sama ya. Jadi untuk pada kondisi default, sama akan lihat bahwa motor ini ternyata punya DRL ya, punya DRL. Coba kita coba. Wah, nggak hidup, Cak. Habis ininya kayaknya nih. Nah, wih, jalan. Nah, jadi gitu, Cak. Tolong, Wan, tahanin, Wan. Terima kasih, tahan, dia habis bensinnya. Nah, pada kondisi default ternyata cahaya lampu yang nyala adalah bagian bawah, Cak. Sementara kalau sampean ngedim, nah kayak gini, nah baru atasnya nyala. Jadi ini sistem lampu yang dimiliki oleh X-Rite yang terbaru ini. Jadi seolah-olah dua split, tapi kalau pada kondisi default seperti ini ringnya, setelah ini yang bawahnya. Jadi ini yang low beamnya. Sementara kalau kita lihat bagian ininya, kita coba lampu sen, Wan. Nah, lampu sen masih bulam biasa dan dia juga sudah hazard. Nah, jadi ya keren sih, karena Matic Yamaha rata-rata sudah hazard sih, hampir semuanya demikian. Nah, seperti demikian kan kita lihat. Kita coba lihat bagian belakangnya, nyala lampunya putih ya, keren. Terus kalau kita lihat dari sini moncongnya ya, bazooka, Cak, modelnya tuh kayak peluru, Cak. Nah, kita akan coba melihat untuk bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, jadi dia nongol ya, reflektornya tidak lurus dengan casingnya. Sementara kalau kita lihat dari belakang seperti ini, jadi ada seolah-olah kayak alur-alur V begitu. Dan ini masih bulam biasa semuanya. Di remnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat bagian samping seperti ini, set, kita lihat nih, Cak. Cos. Nah, nongol kan. Coba rem, Wan. Nah, kayak gitu, ada semacam berpendar gitu ya. Jadi gitu kalau kita lihat di bagian indikator sininya seperti ini. Nah, jadi dia hanya ada indikator minimalis. Kita lihat lampu sennya kiri kanan. Coba lampu sen kiri kanan ternyata nyalanya. Kalau yang lampu sen biasa gimana, Wan? Oh, ternyata sama indikatornya ya. Oh, kiri kanan sama aja ya, pokoknya dinyala. Nah, jadi bukan kirain yang kiri doang, kanan enggak ternyata. Jadi semuanya nyala walaupun kita hanya lampu sen kiri atau hanya kanan ya. Jadi ngono wae. Hah? Hah? Oh iya, klakson. Oke. Lali. Diingatkan sama Irwan nih. Jadi klakson seperti ini suaranya. Kenceng juga ya klaksonnya ya. Nah, jadi gitu. Lalu kalau kita lihat di bagian bagasinya, Cak. Nah, bagasi seperti ini bagasinya. Ternyata lumayan gede ya. Walaupun belum hand in. Jadi berapa ya? Kalau nggak salah ini nggak tahu deh berapa liternya. Tapi kalau kita lihat memang lumayan ya. Lumayan gede. Sementara di sini biasa untuk tutup bensinnya di sini, Cak. Ya, jadi kalau bagasinya lumayan lah, tapi nggak hem in gitu aja. Oke, terus kita akan lihat di bagian samping sini, Cak. Kita teruskan ya, bagian samping sini tulisannya sama Extreme dan juga tone colornya hitam, sementara yang di sini di clear warna merah. Jadi beda dengan yang sana, tadi kan hitam tuh. Kalau ini ada clear warna merah dengan finishing ada bintik-bintik kayak karbon begitu. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Nah, lalu di sini Aseback system. Jadi gitu ya, jelas ya. Sementara ini sama, semuanya subtanknya sama. Jadi memang nggak ada perbedaan. Kalau kita lihat, sekarang Ibu coba mutarin sosoknya biar sampean bisa mendapatkan sosoknya yang gamblang seperti apa.
Oke Kang Mas, komen sampean monggo curahkan di kolom komentar supaya dibaca oleh pabrikan. Yang pasti Kang Mas, kalau sampai nanya kelebihan daripada X-Rite ini apa, ya kalau kita lihat sekilas memang suspensinya. Suspensi sudah menggunakan subtank dan juga desainnya memang ala-ala adventure, walaupun jujur Cak, semuanya itu selera. Namun kalau dibandingkan dengan sebelumnya memang feel adventure-nya lebih kuat yang dulu. Ini selera sekali lagi ya, kalau ini lebih mirip Vino dan juga lebih mirip Mio. Tapi kalau saya mencari sosok yang berbeda daripada Mio ataupun Vino, saya bisa pilih motor ini yang terkesan lebih ya apa ya, lebih adventure lah kasarnya demikian. Dan kalau saya nanya berapa harganya untuk X-Rite terbaru ini dijual oleh Yamaha di angka 18,6 jutaan on the road Jakarta. Artinya apa? Ya di luar daerah bisa saja berbeda Cak. Ini kan harga di Jakarta. Nah, jadi monggo sampean komen apakah sampean suka dengan warna ini atau adakah keinginan sampean supaya Yamaha melakukan revisi atau facelift pada generasi X-Rite ini. Apa yang ingin sampean harapkan dari Yamaha? Karena kita tahu bahwa Honda sudah memiliki ADV 50 yang memang desainnya benar-benar laki, sehingga kita harapkan sih Yamaha bergerak untuk X-Rite 150 mungkin in the future. Kita berharap demikian ya. Jadi monggo sampean komentar aja Cak supaya dibaca oleh Yamaha Indonesia. Oke, Kang Mas ngono wae informasi buat sampean semuanya. Dan jangan lupa kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga Cak, ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan ya. Jadi ngono Kang Mas ya, informasi dari IWB buat sampean semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deskandos.